Anak orang sudah mulai nih, Pak. Monggo. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam otomatis ini jam warahmatullahi. 8 ini Pak Tatan mulai nih. Masih di jalan kali dia. Iya. Pak Tante Eh, masih ngelencer. Masih iya, secara kelancar. otomatis ini direkam ini. Kita mulai kajian Alikam ya. Nggih, Mudah-mudahan Ini, dengan kajian ini kita semakin dekat kepada Allah, semakin membaca ayat-ayat Allah baik di alam maupun di Al-Quran ini. amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzu bika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana ighfirna dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa waffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma illa ma innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana hamilna taqatala wa'fu anna waghfir maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم ملائكة المقربين ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيه لنا خيرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأد ديوننا بالقرآن وفرج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن.
واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف قلوبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan pada kita bisa bertemu kembali, bisa kaji kajian Al-Hikam dan semakin kita menambah perbuatan kita dengan akhlak karimah, tutur kata yang baik, karena ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan. Karena ilmu akan nampak manfaatnya kalau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita semuanya kemudahan, taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, kajian Al-Hikam ini kita pahami dengan renungan, dengan rasa dari Ibnu Athaillah supaya kita merasakan kehadiran Allah. Ibnu Athaillah memberikan nasihat, kata-katanya khauf, takutlah, jangan merasa wah Allah mencintai, Allah memuliakan. Enggak, justru takutlah kalau kita selalu dapat nikmat terus, enggak dapat musibah. Padahal kita jauh dari Allah. Padahal kita maksiat, durhaka. Jadi jangan sampai kita punya pandangan seperti kebanyakan orang yang merasa kemuliaan ukurannya dunia, jabatan, kekuasaan. Karena manusia merasakan idza mabtalau rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Kalau manusia itu dimuliakan sama Allah, dikasih kenikmatan, ya, dengan cara diuji apa? Idza rabbuhu mabtalahu faqad idza rabbuhu ibtalahu rabbuhu wa na'amahu, dikasih nikmat, apa perkataan manusia? Akramani, Tuhan mulia. Inilah yang salah sangka. Inilah yang manusia tidak memahami. Padahal posisinya kalau kita dalam rumah seseorang, yang mana rumah itu bukan milik kita, semuanya itu diamanatkan, kemudian tidak sesuai yang punya, maka itu tandanya apa? Sangat murka. Dibiarkan supaya dalam kematian. Na'udzubillah. Hal itu namanya apa? Istidrot. Na'udzubillah min dzalik. Karena siksa yang paling berat, yang paling keras di dunia itu bukan siksaan berupa apa itu? Musibah, bencana, bukan. Justru itu teguran untuk mengajak kebaikan karena cintanya Allah. Ayat surat Al-Qalam ayat 44. Min haitsu ayat lamun. Dari Allah itu tahu jamaah. Orang-orang yang ahli maksiat tidak memahami kalau harta itu bukan tolak ukur kemuliaan di hadapan Allah. Kalau kekuasaan itu bukan tolak ukur memiliki manusia, jadi nafsu semakin menguasai dirinya jemaah. Coba kita lihat negara-negara yang maju, yang mana narkoba sangat umum sekali sampai mereka rusak jemaah. Negara yang maju tidak ada sama sekali aturan, semua menurut hawa nafsunya, tidak ada hubungan. Walaupun sudah dibilang punya suami, punya istri, masih berhubungan dengan yang lain. Bahkan antar laki, antar perempuan. Jadi
penjelasannya sebelumnya hikmah ke-75 ini, kita pernah memahami tentang orang yang tidak bersyukur kemudian dicabut nikmatnya dengan cara diberi macam-macam musibah. Karena syukur pada dasarnya apa jemaah? Syukur adalah mengikat nikmat. Coba kita lihat hikmah yang dulu, 73 dan 74. Jadi siapa yang tidak suka menghadap Allah, maksudnya tidak pernah menggunakan karunia Allah di jalannya, ridhonya sesuai dengan ridhonya Allah, maka Allah ambil dengan cara musibah. Kenapa ada istilah musibah dan bala jamaah? Musibah itu sesuatu yang tidak disenangi jamaah. Kematian, bencana. Tapi kalau bala ada dua macam. Ada bala yang nikmat, ada bala yang tidak nikmat. Sakit, bala. Sehat, bala. Jadi bala itu ada balaan hasanah. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian. Tapi kalau musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi ma'asobah kami musibah, fabima kasabat aidikum. Jadi apa saja yang menimpa kalian, musibah apapun, itu karena perbuatan kalian. Dikasih kenikmatan, tidak ingat. Maka dipaksa dengan rantai supaya ingat sama Allah. Jadi cintanya Allah luar biasa. Jadi barang siapa yang tidak bersyukur nikmat Allah berarti berusaha apa? Menghilangkan nikmat. Tapi kalau sudah kena musibah, awalnya nikmat jemaah. Tidak bersyukur, diingatkan saya ambil. Siapa tahu nanti ingat. Seperti anak, awalnya dikasih apapun diberi. Lama-kelamaan, tidak pulang-pulang jemaah. Ya sudah ditahan uangnya. Tidak dikasih sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Tapi masih melawan, katanya orang tua, pelit, bakhil, menuduh orang tua itu tidak cinta. Jadi manusia ini kalau sudah ditegur sama Allah dengan segala macam musibah, bencana, harusnya sadar. Ingat kisah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Awal-awalnya beliau tidak sadar meninggalkan kaumnya. Begitu melihat kaum yang di perahu itu kok baik, datanglah apa? Kemudian langsung ditelan ikan paus. Allah perintah, tapi tidak boleh dibunuh. Itu seandainya Nabi Yunus tidak bertobat kepada Allah, tidak menyadari kesalahannya. Nabi Yunus kan orangnya selalu ingat sama Allah. Jadi orang kalau ingat sama Allah, biarpun dalam kondisi yang paling rendah, yang paling benar-benar lemah, itu insya Allah Allah tolong jemaah. Jadi orang kalau selalu dapat kenikmatan ingat Allah, insya Allah nanti dalam kondisi sengsara, Allah ingat sama hambanya. Akhirnya melihat di seluruh dasar laut itu bertasbih, ikan bertasbih, baru sadar Nabi Yunus kalau merasa dirinya telah meninggalkan perintah. Hanya mengatakan apa? La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Jadi tauhidnya diutamakan. Soalnya merasa tidak mungkin Allah akan bisa menguasai dirinya. Jadi tidak boleh kita marah kepada hamba Allah. Tugas kita itu hanya menjalankan perintahnya. Nurut gak nurut bukan urusan kita. Karena yang memberikan hidayah, taufik hanya Allah. Kalimat la ilaha anta subhanaka ini kudunya sampai mensucikan Allah. Allah yang selalu benar. Allah tidak pernah zalim. Hanya apa? Mengakui dirinya zalim. Itulah pengakuan yang tulus. Hanya Allah selamatkan dari ikan paus langsung di pantai dapat buah labu. Sehat kembali ke kaumnya. Kalau secara logika tidak mungkin jemaah. Jadi jalan satu-satunya supaya kita terhindar dari istidrot harus kita introspeksi.
dulu, kita pahami dulu yang kemarin supaya 7374. Keduanya ini adalah Allah. Nikmat Allah supaya kita kembali kepada Allah. Ini rahmat Allah. Kalau kita dikasih rahmat berupa kenikmatan, tidak ingat, maka Allah ingatkan dengan diambil. Saya kasih logika jamaah ya. Orang kalau dalam sumur, itu berada di sumur, misalkan sumur kering, dilempar uang, itu akan melihat yang melempar atau mengambil uang jamaah. Uang kertas maksudnya, 100.000. Mengambil uangnya apa? Melihat orang yang melempar jamaah. Secara umum, kalau di dalam sumur itu kan bahaya. Kalau sewaktu-waktu datang musibah, dia bermain-main, dilempar uang 100.000, diambil. Akhirnya, wah, tidak sadar orang ini. Langsung dilempar kerikil jamaah. Pas kepalanya. Yang dilihat bukan kerikilnya. Loh, kerikil bukan. Siapa yang melempar saya? Baru sadar. Kalau Allah menegur. Jadi manusia seperti itu jamaah. Karena cintanya Allah, maka Allah ambil kenikmatannya. Seperti anak orang yang kena penyakit yang apa itu? Kencing manis, kemudian luka, harus diamputasi. Jadi jangan dikira orang-orang yang kena musibah, kena bencana, Allah tidak sayang. Justru karena sayangnya supaya tidak disiksa di neraka, di akhirat, Allah segerakan hukumannya di dunia. Tapi kalau orang sempat istighfar, minta ampun, insya Allah semua dosanya diampuni jemaah. Karena Allah Maha Pengampun. Jadi resepnya di dunia ini jemaah. Dapat nikmat bersyukur. Kena musibah sabar. Karena semua bagi orang mukmin itu karunia Allah. Tidak ada masalah. Ya, jadi posisikan kita jadi orang beriman. Apa beriman? Yang penting tidak banyak berdusta. Kalau beramal ikhlas. Kan kalau tidak ikhlas kan munafik jemaah. Kan benar kita dalam keterbatasan. Selalu salah, selalu dosa. Maka itu kita selalu minta kepada Allah. Iya karena butuh, wa iya karena sa'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menghamba, menyembah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi jangan merasa kita bisa jemaah. Karena zaman sekarang ini sangat masif ujian itu. Fitnah itu seperti gelapnya malam. Semua orang tidak akan bisa menutupi. Di dalam kamar pun orang bisa dihubungi jemaah. Bahkan kita pun yang bisa dalam kamar bisa kemanapun di ujung dunia bisa. Mau bertatap muka, mau bicara, mau bertransaksi. Pasar itu ada di mana-mana sekarang jemaah. Betul. Ini fakta ya. Jadi dunia ini dalam genggaman sekarang dalam HP itu. Yang penting ada uang, bahkan pun tidak ada uang pun bisa saling tipu menipu. Jadi sekali lagi, sekarang tergantung keimanan. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu ini. Baik, kita lanjutkan kajian yang ke-75. Jadi setelah Allah kasih kenikmatan masih tidak sadar, Allah kasih musibah-musibah tetap tidak sadar, malah-malah Allah kasih kenikmatan terus-menerus seperti iblis dikasih umur panjang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hakikatnya istidrat. Itu apa jemaah? Nah ini, Allah membinasakan secara perlahan-lahan. Diberi nikmat. Karena pada dasarnya orang-orang yang ahli maksiat itu buta hatinya, buta matanya, bukan buta mata zahir, buta mata hatinya. Tidak tahu kebenaran lagi. Jadi terlena dia. Jadi tidak tobat. Karena apa? Apa yang diusahakan berhasil. Kenikmatan terus. Jadi ciri-cirinya istidrat pertama apa jemaah? Dapat nikmat, tapi
berkurang taatnya. Biasanya sholatnya ajak, istiqomah, 5 waktu, bolong-bolong. Karena apa? Karena ramenya pasar. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, hati mati. Tidak ada rasa sedih walaupun tidak sholat. Walaupun meninggalkan perintah. Tidak sedih walaupun berbuat dosa. Karena sudah biasa jamaah. Ini hati mati. Jadi hati mati itu nanti dapat istidrat. Na'udzubillah min. Merasa aman walaupun dalam kemaksiatan. Karena apa? Oh, tidak mungkin bencana. Jadi la yamaknu makrallah illa qaumul khasirin. Tidak merasa aman terhadap makar Allah, rencana Allah, tipu daya Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Jadi orang rugi itu selalu merasa aman. Oh, gedung saya anti gempa. Oh, rumah saya tidak mungkin kena banjir. Apalagi kaum Ad. Oh, rumah saya kuat-kuat. Jadi merasa aman dalam kemaksiatan. Ini bahaya, jemaah. Padahal Allah itu murkanya tidak ada satupun yang bisa menahan. Ada orang mengatakan Allah punya anak. Itu semua aras itu apa jemaah? Para malaikat ketakutan kalau ada seorang manusia mengatakan Allah punya anak dengan sengaja. Karena murkanya Allah dirasakan oleh para malaikat di aras itu jemaah. Tapi manusia tidak akan merasakan karena hatinya mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini dalam hadis disebutkan, jika Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, cinta sama hambanya. Karena apa? Mau dikasih nasihat dengan berbagai macam teguran berupa musibah, bencana. Karena apa? Lupa istighfar. Karena apa? Orang mukmin itu yang menimpa dia, itu tujuannya untuk menghapus dosa. Maka itu, jangan sampai kita ini nunggu ditegur sama Allah. Sakit jamaah, tidak akan kuat. Ada kisahnya seorang sahabat yang tidak pernah sembuh sakitnya. Rasul itu heran. Kamu itu melakukan amalan apa? Doa apa yang kau ucapkan? Kok penyakitmu tidak pernah sembuh? Saya minta supaya dosa-dosaku dibalas. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya hidup. Minta sama Allah, ampuni semua dosa. Karena Allah Maha Pengampun. Ada doa, Sayyidul Istighfar. Semua pengampunan itu pasti ampun. Karena Allah Maha Pengampun, Tawwab. Sepenuh langit dan bumi pun kalau kita minta ampun pasti diampuni jemaah. Cuma kita yang buruk sangka kepada Allah. Jadi kalau Allah menghendaki kejelekan, bahkan orang-orang yang melakukan dosa, misalkan contoh Kika, kalau ada orang masih satu teguk atau dua teguk, langsung pusing, muntah-muntah, sampai berbotol-botol, mana yang dicintai sama Allah. Jadi orang baru maksiat, itu langsung kena penyakit. Akhirnya apa? Kapok aja saya sudah muntah-muntahnya sampai sebanyak-banyak, gak mau lagi, gak mau. Jadi orang kalau dicintai sama Allah, seperti kisahnya Nabi Yunus, langsung ditegur sama Nabi Adam alaihissalam. Hanya satu kesalahan, melanggar larangan, langsung diturunkan dari surga. Terasa, ternyata Allah murka. Saya salah. Rabbana dzalamna anfusana. Kami telah beraniaya. Kami telah menzalimi diri kami semua. Ya Allah, istri kami juga ya Allah. Maka itu, wa illam taufir lana. Jika hendak kau ampuni, wa tarhamna, hendak kau kasih rahmat, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami jadi orang rugi terus selamanya. Jadi kalau orang sulit berbuat maksiat, kok gampang ketemu berbuat maksiat, itu calonnya orang dicintai sama Allah. Jadi bersyukurlah orang yang dapat taufik. Jangan bilang, aku memang nggak calon emang jadi wong el ya. Bersyukur sama. Tapi kalau belum berhasil taat sama,
perbanyak istighfar supaya hati tidak mati. Jadi kita harus sadar bagaimana cara Allah menyiksa yang paling keras. Istidrot. Kenapa? Orangnya sudah tidak mendengarkan lagi ayat-ayat Allah berupa alam. Yang ada, wah fenomena alam, lempengan bumi bergeser, nanti selesai, gunung meletus selesai. Iya, kalau kita dalam kondisi baik, kalau dalam kondisi maksiat, meninggal, naudzubillah min dzalik. Kalau kondisi baik, tidak masalah, cuma waktu ibadah, menuntut ilmu, sholat, berjuang di jalan Allah. Insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau dalam keadaan maksiat, sudah punya suami, menjual diri dalam keadaan hamil, ya, diboking, ya, dibunuh sama yang booking itu. Karena jatahnya 2 kali, tidak mau 2 kali. Dan kelihatan dalam CCTV, na'udzubillah min dzalik, mati jamaah. Jadi hati-hati, hidup ini belum tahu kita bakal terus atau tidak. Kalau kita masih dikasih kesempatan, segera dekati Allah dengan cara perbanyak istighfar, zikir, amal soleh. Kenapa? Innal hasanat yudhibina sayyiat. Semua kebaikan akan menghilangkan keburukan, akan menutupi semua keburukan. Jadi jangan pernah putus asa berbuat baik. Baik, kita lanjutkan. Contoh istidrat dalam kehidupan sehari-hari ya. Rezeki lancar, nggak sholat, oh, si lancar, maju pesat tukunya, sampai poso, yo Senin Kemis, yo sik ngon. Hanya manusia dengan orang, tidak punya tolak ukur jamaah. Korun, budaknya yang ribuan. Sampai tertarik orang-orang kepingin seperti korun. Ada orang sedikit yang tahu. Diingatkan, jangan seperti korun, celaka kamu. Baru sekarang, baru diingatkan. Besoknya korun ditelan bumi. Selamat gak koyok korun. Coba koyok korun mati juga. Jadi jangan nunggu bukti jemaah. Jadi Allah itu yang kedua, karirnya sukses terus. Walaupun dengan cara sogok, menyogok, korupsi, anak turunannya, semuanya dapat semua. Na'udzubillah min dalik. Ya, berapa lamanya umurnya? Ya, Fir'aun sudah ada enggak? Sudah tinggal kisah. Ya, kezoliman itu tidak akan lama jemaah. Semakin yang diambil dari kezoliman, maka semakin tidak teratur hidupnya. Yang ada nafsu nafsu menguasai dirinya. Tahu kebenaran, tahu menjelang ajalnya baru sadar Fir'aun. Saya percaya dengan Tuhannya Bani Israel. Lah, hakikatnya manusia itu tahu kebenaran jemaah. Kalau ditanya siapa pencipta langit dan Allah, tapi kok masih menyembah berhala? Ya gengsi, sombong, naudzubillah min dzalik. Jadi tubuh yang kuat ini jangan digunakan untuk mencari duniawi saja. Saling pukul memukul, tinju sana, pukul sini, gulat sana sini. Ya, kan ini wajar untuk mencari uang. Tapi sekali lagi, Allah kasih kenikmatan gunanya untuk apa? Supaya untuk mensyukuri dengan cara saling tolong menolong. Sebarkan kenikmatan yang diberikan, sebarkan ilmu. Harta, sebarkan harta. Kekuatan, tolong yang lemah. Mau aku tambah kuat, ingat kaum Ad. Tidak ada yang menandingi kaum Ad. Sengaja Allah kasih kisah itu diulang-ulang. Tidak ada yang bisa menandingi umurnya kaumnya Nabi Nuh.
Tapi nyatanya tinggal cerita jemaah. Allah abadikan, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad dan kaumnya sampai sekarang di Al-Quran. Jangan sampai kita salah langkah. Hidup mewah tanpa ujian. Lancar terus. Ya, buka ini lancar. Tapi jauh dari agama. Jauh dari kebenaran. Buka restoran sampai puluhan. Tapi tempat kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Banyak ini jamaah. Bisa melihat mereka bahagia jamaah. Ya, dikelilingi wanita-wanita yang terbuka auratnya. Na'udzubillah. Tapi bangga dia. Dia tunjukkan perhiasannya. Dia tunjukkan semua yang dimiliki. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang terkenal, viral, sudah terkenal. Ternyata bunuh diri. Ingat siapa penyanyi yang top jamaah? Sampai sekarang itu. Videonya sampai miliaran itu followernya itu. Padahal orang yang sudah meninggal. Apa itu tandanya orang yang dicintai sama Allah? Tapi hatinya kosong, kesepian. Sampai wajahnya dioperasi, yang asalnya hitam jadi putih. Masih kurang. Jadi kalau Allah tidak kasih kepuasan, ada orang merubah wajahnya jadi seperti kucing. Sudah dirubah, asalnya dia itu orang normal. Kemudian sudah berhasil. Hanya tetap tidak puas. Kesepian hidupnya. Jadi ada orang laki dirubah kelaminnya. Ingin jadi perempuan. Jadi terkenal jamaah. Iya terkenal. Tapi apa artinya terkenal? Kalau hatinya masih merasa belum bahagia. Kurang dan kurang. Na'udzubillah min dzalik. Hanya meninggalnya apa? Bunuh diri, overdosis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, banyak contoh-contoh dalam kehidupan istidraj diberikan sama Allah kepada orang-orang yang tidak mau sadar. Harusnya kenikmatan yang melimpah ruah itu mengingatkan dia. Musibah yang bertubi-tubi itu harus mengingatkan dia. Ada musibah yang dulu kita alami jemaah. COVID itu merata global, semua tahu. Dan kita masih ingat susahnya kita berhubungan. Tapi apa hikmah di balik itu? Allah mau menyatukan kita. Yang berjauhan bisa ngaji. Itulah kalau kita sikapnya selalu positif. Dulu ngajinya ya kalau udah di tempat nggak bisa. Kalau udah datang nggak bisa. Kalau nggak ada waktu nggak bisa sekarang. Tinggal kemauan. Ya, ada kemauan. WiFi, wah dimanapun gratis kalau mau minum satu gelas teh, satu gelas kopi di warung. Ya, jadi mudah sekarang jamaah. HP sangat murah sekali. Jadi kajian di mana-mana, di YouTube dimanapun. Tapi sekali lagi, kalau Allah tidak gerakkan hati kita untuk kebaikan, malah disalahgunakan jemaah. Jadi sekali lagi, hidayah itu mahal. Pilihan Allah. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat hidayah, iman, taufik ini, tidak kita pelihara, tidak kita pupuk, semakin jauh dari Allah, bisa hilang. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan dengan dalilnya jemaah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau kau melihat hamba Allah yang dikasih dunia, tapi dia cinta maksiat, hobi maksiat, na'udzubillah min dzalik, harusnya kita kasihan. Enak ya orang koruptor, enak ya jadi perampok, enak ya jadi pembunuh bayaran, enak ya jadi orang pezina, na'udzubillah min dzalik. Itu istidrat, ya, itu istidrat. Allah membinasakan dengan perlahan supaya nanti masuk neraka tanpa hisab. Banyak dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah membaca surat Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru. Ketika mereka dikasih musibah, bencana, supaya ingat. Semakin tidak ingat, oh kalau sudah hujan, ya nanti panas. Kalau sudah meletus, ya nanti reda, subur. Ini sudah fenomena alam.
Jadi Allah tidak dianggap. Apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Bukan la fatahna barokat. Bukan jemaah. Bukan barokat. Pintu kesenangan apa dia? Usaha ini cocok. Keinginan ini cocok. Mau jadi ini cocok. Mau ini cocok. Pokoknya ini sengaja sama Allah dijauhkan. Hanya karena sibuk dengan keinginannya, lupa akan akhirat, lupa akan alam barzah, lupa umurnya tinggal sedikit. Jadi Abu Bakar Lisai, semua pintu kesenangannya, semua keinginannya dituruti. Ya apa coba? Banyak enggak ini coba? Na'udzubillah min dalik. Jadi untung kita diingatkan sama Allah. Jadi banyak orang yang diistidrat sama Allah. Sampai akhirnya dia nanti matinya. Hatta idza farihu bima utuh. Kalau dia sudah bangga diri dengan hasil usahanya, sombong, merasa berhasil, merasa pinter, merasa kaya, merasa kuat sampai mengaku dirinya Tuhan, itulah nanti puncaknya Allah siksa, Allah hukum, Allah tenggelamkan di laut, Allah telan bumi seperti Qarun, Allah kirim angin seperti kaum Ad, Allah kasih hujan seperti kaumnya Nabi Nuh. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya putus asa. Yang diusahakan kaumnya Nabi Nuh ratusan tahun, tidak ada sisanya. Harusnya manusia ini bermanfaat walaupun hidup kita sebentar. Karena umat Nabi Muhammad umur yang paling pendek dibanding umat yang dulu. Tapi kalau kita ngerti ilmunya, apalagi nanti kita sudah masuk bulan Rajab, setelah Syaban, Ramadan. Apa? Lailatul Qadar jemaah. Khairum min alfisar. Bayangkan. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan di bulan Ramadan jemaah. Mudah-mudahan kita bisa menangi bulan Ramadan. Yang dimana khairum min alfisar. Satu kebaikan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu. Seperti orang yang melakukan amal ibadah 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Sholat tahajud 1000 bulan. Jihad 1000 bulan, puasa 1000 bulan. Itu masih lebih baik orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Jadi sengaja sama Allah dikasih umur pendek, tapi pandai-pandailah mencari amal yang praktis, yang Allah ridho. Maka itu pakai ilmu jemaah. Kalau amal tidak pakai ilmu, amilatun nasibah tasla naron hamia. Banyak amalnya, capek, habis, tapi tidak pakai ilmu. Ternyata setelah meninggal, lo salah semua. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalil berikutnya, kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan sebelum mereka. Apa? Kalau orang sudah mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan peringatan para rasul, mengingatkan tentang Al-Quran, tentang hadis, ini neraka, ini siksa, ini kiamat. Justru orang ini nanti dapat istidrot, diazab sama Allah dari arah yang tidak disangka. Apa azabnya? Yaitu kasih kenikmatan. Jadi Allah kasih siksaan dunia. Apa jemaah? Punya anak tidak nurut. Na'udzubillah min dzalik. Punya harta dikuat untuk kemaksiatan, narkoba, judi, minuman keras, rusak tubuhnya. Wanita berganti-gantian kena penyakit AIDS, na'udzubillah min dzalik. Tapi nanti di akhirat, wala adzabul akhirat akbar, lebih keras karena belum sempat taubat. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang paling berat. Kalau kita kena istidrot, ya sekali lagi kita berlindung kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari istidrot, dijauhkan dari kenikmatan-kenikmatan yang melalaikan kita kepada Allah. Jadi caranya Allah itu gampang jemaah untuk membinasakan manusia itu. Bukan Allah lalai. Orang ini kok tidak diapa-apakan ya. Justru orang yang baik mati dulu. Ya Allah. Jadi karena Allah cinta, khawatir fitnahnya tidak kuat, Allah wafatkan para nabi. Justru iblis dikasih umur panjang. Ya karena dia bertambah dosanya. Jadi kalau tanya, siapa yang paling pintar? Ya orang-orang ahli maksiat. Karena gurunya masih hidup di zaman Nabi Adam. Ya,
guru ahli maksiat masih hidup. Bahkan kaum yang sangat durhaka kepada nabinya, membunuh para nabi, masih hidup kaumnya, Bani Israel. Ya, mayoritas mereka mengajak kemaksiatan, merubah hukum Allah, merubah kitab Allah, menindas bahkan orang yang paling serakah, ya Bani Israel. Karena mereka tertutup hatinya, naudzubillah min dzalik. Tapi dikasih sama Allah kekuasaan. Namanya istidroj. Nah, itu jangan sampai kita iri dengan kenikmatan mereka, hanya ikut-ikut. Nah itu. Fazani, ini kalau orang sudah diistidraj sama Allah, jangan dipikir jamaah, itu urusannya Allah. Kalau orang sudah tidak percaya sama Quran, tidak percaya dengan sabda Rasul yang sahih, sudah serahkan. Itu urusannya Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Nah itu, kita sering-sering minta sama Allah doa. Ya Allah, berilah mereka hidayah. Jangan sampai mereka kena istidraj. Jadi Allah perpanjang, dibiarkan dulu. Tapi kemaksiatan terus melampaui batas. Durhaka sama Allah. Orang ditindas, dibunuh, disiksa. Harta melimpah, na'udzubillah min dzalik. Ini dunia jemaah. Terus menerus seperti itu. Mulai zaman Nabi Nuh sudah habis jemaah. Allah habiskan dengan apa? Banjir. Tinggal keturunan Nabi Nuh yang baik-baik. Timbul lagi. Padahal semua keturunan Nabi Nuh kan baik waktu itu. Yang meninggal Kanan. Tapi kembali lagi. Setan, iblis masih hidup. Karena dia minta umur panjang. Fa'adzini ila yaumi yub'atsun. Dituruti sama Allah sesuai dengan takdirnya. Jadi iblis tidak pernah putus asa jemaah. Biarpun banyak amalnya tetap digoda dengan kesombongan, ego, merasa paling benar. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, hati-hati jemaah. Jadi menurut Atailah ini, sesuai dengan ayat ini, jadi orang kalau sudah dibiarkan sama Allah dengan kemaksiatan, karena apa? Karena sudah tidak mau mendengarkan ayat Allah. Bahkan mengejek ayat Allah. Diputar balikkan kebenaran. Hati-hati. Biasanya orang-orang yang tahu ini jemaah. Ngerti dalam kebenaran. Maka apa? Malah disesatkan sama Allah dengan cara kenikmatan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari segala macam istidrot. Ya. Jadi mereka nanti sadarnya apa? Kalau sudah meninggal, sekarang tidak sadar sama. Kalau diingatkan tambah marah. Dibilang kamu itu loh. Apa? Kaya ndak? Sukses ya enggak? Pengikutnya orang-orang rendah, kisahnya Nabi Nuh, dihina jemaah. Semua gitu para nabi. Rata-rata yang pengikutnya orang-orang yang hina dalam sisi ekonomi, lemah, duafa, ya. Tapi Allah kasih hidayah. Ingat kisah Nabi Muhammad waktu berceramah, pembesar Quraisy datang seorang Umi Maktum, seorang sahabat buta ingin tanya. Rasulullah maunya baik. Kalau pemimpinnya nurut semua, kan enak anak buahnya nurut. Jangan ada salah. Justru yang minta itu harus diperdulikan, harus diperhatikan. Minta ilmu, minta belajar. Jangan sampai hanya orang sekedar apa sensasi. Oh, saya juga gurunya Rasulullah. Saya juga ngaji, tapi tidak mau kumpul sama orang-orang miskin. Budak-budak, nanti ketularan miskinnya. Nah, ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla. Wahai orang yang abasa, bermuka masam, dan berpaling. Hati-hati jamaah. Jadi dakwah ini untuk seluruh lapisan tanpa pilih kasih. Nabinya saja diingatkan. Sampai dibaca banyak orang. Tapi Nabi hatinya bersih jamaah. Tidak sakit hati, tidak memarahi. Allah telah menyindir aku terus, Rek. Nah, jadi kalau orang diingatkan merasa dirinya tersakiti, disindir, berarti orang ini tidak sadar jamaah. Ya, jadi seorang murid yang pandai itu mau diingatkan, mau diajari, mau diuji, maka semakin pandai. Tapi kalau sudah tidak mau diingatkan, sudah saya tidak mau belajar kalau salah terus. Ya, kapan bisa pintar jemaah? Na'udzubillah min dzalik.
Jadi orang yang benar merasa dirinya masih bodoh, masih lemah, masih belum punya kekuatan, selalu berharap rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita harus sadar jamaah. Jadi jangan sampai kita salah sikap, salah menilai, ya. Karena dunia ini banyak orang-orang yang diistidrat. Jadi Allah kalau memberikan istidrat pada orang zalim, apa jamaah? Diambil setelah tiba-tiba, mendadak, belum siap, supaya mereka dalam keadaan putus asa. Ya, demikianlah Allah caranya. Jadi ini untuk menunjukkan apa jemaah? Tidak ada kata-kata tidak disiksa. Semua perbuatan dosa pasti disiksa. Kecuali sempat taubat. Ya, kisah kaumnya Nabi Yunus itu tidak sempat datang azab. Karena apa? Lihat tanda-tanda gelap gulita nabinya sudah meninggalkan, langsung istighfar, langsung tobat, mengakui kesalahannya. Tidak jadi jemaah. Itu terbukti. Bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi kalau benar-benar merasa dirinya, merasa salah, merasa berdosa, Allah hindari dari musibah itu. Justru yang tidak sadar nabinya. Meninggal perintah Allah, tidak sadar. Nunggu ditelan ikan paus. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu contoh cerita itu. Jangan sampai terulang lagi. Jadi Quran ini memberikan pelajaran yang berharga. Jadi Nabi ini dikasih contoh-contoh yang banyak sekali. Supaya jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kita menganggap Quran itu dongeng, tidak berbobot, tidak nyata, ya tidak ada hasilnya jemaah. Coba kalau kita baca sesuatu, kita yakini, menangis. Baca Harry Potter, waktunya senang tersenyum, waktu sedih ikut sedih, waktu menegangkan ketakutan. Karena meyakini seperti ikut di dalam cerita itu. Tapi kalau kita tidak meyakini, ya rasa-rasanya hambar kita membaca. Nah, itu kalau kita membaca Quran, tidak didasari keimanan, tidak percaya sama Quran. Ya, seperti orang sekolah, sekolah apa? Jurusan apa? Matematika. Percaya kalau kamu sukses, enggak. Mau sekolah siapa? Mau berkorban, mau belajar. Enggak nafsu. Kan dari awal enggak percaya kalau bakal sukses saya belajar ini. Enggak cocok, enggak seneng. Nah, jadi kalau sudah menolak, enggak ada hasilnya jemaah. Enggak ada hasilnya sama sekali. Ya, Rasulullah diingatkan, jangan kamu kagum ya Muhammad. Heran, takjub sama hartanya anak buahnya orang-orang munafik. Apa tujuannya? Innama yuridullah, Allah hanya ingin menyiksa mereka liu'adzibahum biha dengan harta itu di dunia. Jadi siksaan Allah yang paling berat melalaikan semakin banyak maksiat ya karena harta. Tapi harta tidak membawa dekat sama Allah. Akhirnya nanti dia meninggal dalam keadaan kafir, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini peringatan Allah kepada nabinya. Bala jika apalagi kita. Jadi Nabi pun hampir sempat kagum. Ini orangnya ini penipu. Orangnya ini pura-pura. Kok tambah kuat, tambah banyak hartanya. Sekali lagi, jangan terkesima. Jangan. Itu azab dunia. Harta benda itu. Ya, ini asbabun nuzulnya sama orang-orang munafik. Banyak korupsi, tipu sana, tipu sini. Nggak tambah habis jemaah. Terus dikiranya Allah diam. Tidak jemaah. Ya, bersyukurlah kita selamat dari korupsi. Bersyukurlah kita bisa jujur. Walaupun rezekinya pas-pasan. Bisa bahagia. Kenapa? Kita sering berdoa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Tunjukilah yang benar itu benar ya Allah. Dan berilah kami rezeki bisa ngikuti. Wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Tunjukilah mana yang batil itu batil dan berilah kami rezeki untuk menjauhi. Jadi banyak orang tahu hukum, justru dia menerjang. Tidak sadar hukum. Dia ahli hukum, bahkan dia pengaman, ya, aparat negara. Justru dia yang
melakukan pelopornya. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi kita pun akan ikut pengaruh sekitar ini. Maka itu kita jangan melihat dunia itu yang di atas. Lihatlah yang di bawah supaya timbul syukur. Banyak orang yang kena bencana. Tidak ada satupun yang selamat dari bencana banjir. Biarpun itu daerah yang daerahnya padang pasir, Arab Saudi, Dubai, pernah semuanya. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, jemaah. Jadi ini menunjukkan apa? Kita supaya lebih bersyukur, kita masih bisa hidup sampai sekarang ini dapat waktu karena apa? Nikmatani mahbutatan. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. As-seha wal faro. Sehat dan waktu kosong. Maksudnya apa? Tidak disibukkan oleh duniawi. Dia bisa sempat waktunya kerja-kerja, waktunya sama keluarga, waktunya ibadah-ibadah. Jadi intinya apa? Orang ini bisa ngatur. Tapi kalau sudah terikat oleh ikatan dinas, sibuk sampai tidak ada waktunya. Wah, ya, ini bisa azab sama azab dunia. Sampai sholat-sholat ditinggalkan, keluarga pun tidak dihiraukan, tidak teratur, anaknya di mana, bener apa enggak. Na'udzubillah min dzalik. Itu azab jemaah. Jelas azab yang membuat jauh dari Allah. Jadi kisahnya siapa? Fir'aun ya. Jadi Fir'aun itu sebelumnya sudah ditegur sama Allah. Dikasih apa jemaah? Segala macam bencana. Ya, bagaimana hartanya? Bisa menyelamatkan dia? Tidak bisa. Sekali lagi tidak bisa. Dan ini juga kisahnya orang-orang yang selalu kaya, mau kemanapun bisa, tapi ahli maksiat. Ya udah sholat, hartanya dari uang haram. Oh, gampang nanti keluyuran. Masih korupsi bisa keluyuran. Itu kenikmatan kolil. Tahu kolil jemaah? Sebatas berapa panjangnya dunia itu, jenengan? Umurnya berapa? Itu batasnya kolil itu sebatas dunia. Nanti mati. Naudzubillah min dzalik, masuk neraka jahanam. Tapi pamer sama orang, oh saya sekarang di sini, saya sekarang di sini. Tapi uang korupsi, uang dari maksiat. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan kita terkesima. Enak rek, gampang merunung ini. Justru dia itu hasilnya hatinya galau, sedih, tidak bisa apa menikmati kehidupannya. Punya villa ya tidak bisa dinikmati, punya harta tidak bisa dinikmati, merasa ketakutan karena banyak sekali musuhnya. Apalagi kalau sudah dikejar oleh KPK, ya kemana-mana dia menghindar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Nabi Ibrahim pernah berdoa. Nabi Ibrahim punya pemahaman sebelumnya dikiranya orang kafir itu enak. Eh, Kalau orang kafir jangan kasih nikmat ya Allah. Wa man kafaro. Kata Allah ditolak. Kalau beriman toh ini namanya bukan ujian. Dunia ini tempatnya ujian. Tanggung sandi wara. Maunya Nabi Ibrahim orang beriman toh dikasih rezeki itu di negeri Mekah. Enggak. Orang enggak beriman pun di negeri Mekah juga bahagia. Maka itu enggak usah heran nanti terjadi bencana. Bahkan wailulil Arab yang pertama kali celaka orang Arab. Waktu datang bencana apa? Kalau sudah Ya'jud dan Ma'jud keluar, orang Arab dulu yang kena. Wafina soleh, padahal kita banyak orang soleh ya. Iya, tapi mereka diam melihat kemaksiatan. Jadi kalau dia melihat kemaksiatan, semuanya kena rata. Cuma nanti meninggalnya dalam keadaan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dalam keadaan sholat, nanti masuk surga. Cuma masanya musibahnya kena semua. Kalau diam jemaah. Jadi minimal kita ngasih nasihat yang baik seperti Nabi Hud. Dikasih nasihat, biarpun anginnya di wilayahnya Nabi Hud tidak kena, tapi istrinya Nabi Lut ikut-ikut Nabi Lut supaya selamat karena dia mendukung kemaksiatan, homo, memberitahu tentang adanya pemuda mau menyelamatkan diri. Kan Nabi Lut diberitahu supaya jangan menoleh ke belakang. Istrinya tidak diberitahu. Begitu ikut Nabi Lut, dia menoleh ke belakang. Kena azab hujan batu di balik buminya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak ada orang selamat kalau maksiat. Tidak ada orang selamat. Ini juga
orang kaya bakhil. Wah, bahaya jemaah. Sengaja sama Allah dibanyakkan hartanya, tambah banyak. Tapi dia sebenarnya tersiksa jemaah. Tidak bisa menikmati hartanya. Karena mikir, ini kalau saya buat beli ini nanti habis. Sakit pun mikir, wah sakit terus nanti saya tambah susah. Jadi orang bakhil itu bukan orang bahagia. Justru orang yang sempit hidupnya. Tidak berbagi. Justru dia merasa kurang jemaah. Minta ini, minta itu, minta dana bantuan. Karena merasa dirinya masih kurang. Atau dia kalau ngasih dana ada kepentingan. Jadi pengertian bakhil tidak harus ngasih dana. Ngasih dana tapi ada kepentingan. Syaratnya pilih saya. Jadi mencari ngasih sedikit minta banyak. Karena Rasulullah pernah tegur apa? Fala tu'ti tak tak taksir. Jangan kamu memberi ingin dapat lebih banyak lagi. Jadi harta itu disedekahkan ikhlas hanya karena Allah. Jangan minta balasan lebih banyak lagi. Kalau tidak dipilih, saya ambil itu mimbarnya. Ya Allah, itu hanya pemilihan RT jemaah. RT, Iya, ya, iya. Iya, benar. pemilihan RT gak jadi, Ibadah subuhnya ya. betul. Mimbarnya masjid diambil. Betul. Viral, kenapa? Kena CCTV itu. Ya Allah, itulah faktanya. Itu apa loman dia? Bakhil. Jadi orang bakhil itu orang tersiksa jamaah. Naudzubillah min dzalik. Nyata ya jamaah ya. Quran ini nyata. Jadi orang ini termasuk kena siksa jamaah. Naudzubillah min dzalik. Nah, Adab Allah ini waktu diberikan sama Fir'aun, Nabi Musa terasa enggak? Enggak. Padahal hidupnya sezaman di negeri itu juga. Tapi Fir'aun merasakan musim kering, merasakan kena belalang. Tapi Nabi Musa tidak kena. Jadi orang beriman itu diringankan ujiannya jemaah. Biarpun amin. dalam satu wilayah. Akhirnya minta doa kepada Musa, ya Musa doakan. Kalau berhasil saya janji. Tapi setelah berhasil apa? Bilang apa? Oh ini sihir loh. Balik lagi. Gara-gara kamu ini semuanya loh, bayangkan. Jadi sudah ditegur sama Allah, sudah diingatkan jamaah. Setelah berhasil, malah melampaui batas. Akhirnya Nabi Musa doanya, habiskan semua hartanya. Dia tidak akan beriman kecuali sudah mati. Benar. Hanya apa? Setelah itu 40 tahun baru diterima jamaah. Bayangkan, istidrot itu. Nabi Musa malah dikejar-kejar. Bani Israel malah mau dibunuh. Katanya, loh saya tambah kuat kan? Bisa mengejar Musa kan? Iya. Akhirnya apa? Ditenggelamkan semuanya. Tinggal apa? Kenangan. Iya. Kami selamatkan badannya apa? Wanajaina Fir'aun. Jadi badannya saja, tapi mati. Sedangkan tentaranya, semuanya mati. Ditelan laut. Nggak tahu dimakan ikan gimana. Tapi jasadnya Fir'aun sampai sekarang ini loh yang ngaku Tuhan. Inilah yang katanya kuat sampai membunuh istrinya. Naudzubillah min. Jadi sebenarnya Allah sudah ingatkan, ingatkan, kasih musibah. Sadar, sadar. Tapi begitu berhasil, oh ini sihir, sihir ini, sihirmu ya Musa. Naudzubillah. Sampai akhir itu loh. Seluruh negara jadi darah. Logikanya tidak mungkin jamaah. Mau minum yang sudah diambil di gelas jadi darah. Kuasanya Allah ya. Logikanya hilang ya sudah. Tapi Allah kuasa. Nah, itu yang selamat dimanapun itu kalau dekat kepada Allah. Takarub ilallah. Minta ampun kepada Allah. Gak usah takut. Nanti kita itu bakalnya kena apa? Angin silikon ya. Yang berputar-putar. Ya Allah. Gak ada artinya semua itu. Karena semuanya tunduk kepada Allah. Semua alam tentaranya Allah. Kalau Allah mengirim angin kepada Nabi Sulaiman, jadi nikmat. Ya. Walaupun musim kering zaman Nabi Yusuf jadi raja. Walaupun api Nabi Ibrahim tidak terbakar. Biarpun laut terbelah bagi Nabi Musa. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kita sadar alam ini semuanya tunduk kepada Allah. Jadi kenapa Allah memberikan istidrot? Lias dadu isma untuk menambah dosa. Ya. Jadi semakin banyak hartanya, semakin tidak sadar, semakin melampaui batas. Contohnya siapa? Iblis. Minta apa? Robbi fa'andirni ila yaumil ba'tsun. Ya Allah kasih saya umur panjang sampai hari kiamat. Diterima.
Jadi ini namanya istri. Kita mau umur panjang seperti iblis jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Umur panjang, nu'amirhu, nunaksu, tambah umur panjang, tambah tidak kuat. Ya, gigi merotol, wajahnya keriput, tidak tambah cantik, tidak tambah tampan. Cucu-cucu aja merasa, aduh, beban, dipempesi lagi. Ya kalau pempesnya kecil, tambah besar pempesnya. Ya, sekali lagi jamaah, bukan jaminan orang panjang umur itu disayang Allah. Justru ini dimurkai oleh Allah. Allah marah karena tahu iblis itu. Kenapa kau menolak perintahku? Saya lebih baik. Nah itu alasannya. Anak khairum minhu. Kau ciptakan saya dari api, itu dari tanah. Masa saya sujud kepada tanah? Jadi tahu dasarnya kesombongan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini jelas ya tujuannya. Jadi kita harusnya kasihan ya sama ya. Sama orang-orang yang kena istidrat ya. Kasihan. Ya Allah. Padahal zamannya reformasiku jani korupsiku sudah ditumpas. Kok tambah ngalang-alai zaman sebelum reformasi. Tambah nemen ya. Semua merata korupsi. Jadi sengaja Allah akhirkan sesuai dengan ajalnya jemaah. Seandainya orang dosa langsung dibunuh, ya tidak ada manusia. Nabi Adam sudah meninggal, iblis sudah meninggal, tapi mereka meninggal sesuai dengan ajal. Ya, bukan karena banyak dosa jemaah. Ya, kalau sudah ajalnya pasti meninggal. Maka itu kita tidak usah bingung-bingung. Ya Allah, matikan semuanya. Tugas kita bukan mematikan. Tugas kita menyampaikan, berdakwah, tunjukkan kebaikan. Doakan mereka dapat hidayah. Ya, percuma kita itu doa jelek-jelek. Kalau Allah tidak memberikan takdir. Bisa tidak sampai mendoakan iblis panjang umur, mati sekarang? Ya Allah, iblis itu hancurkan ya Allah, matikan biar enggak bikin rusuh. Berhasil enggak? Enggak. Karena Allah sudah mengabulkan doanya. Iblis sudah dinas di Al-Quran. Seperti kisahnya Nabi Nuh, dikatakan, ya Nuh, umatmu tidak akan bertambah. Kecuali ini toh. Ya kalau sudah dinas gini ya sudah. Hancurkan semua orang-orang kafir. Jangan sampai tersisa termasuk anaknya. Iya, cocok doanya. Betul kan? Jadi Nabi Nuh awalnya berdakwah ratusan tahun. Setelah diberitahu, jangan sedih ya, kamu tidak bertambah umatnya cuma ini toh. Karena sudah tidak bakal beriman lagi setelah itu. Oh, ya sudah ya Allah. Daripada nanti yang kecil jadi kafir, dosa, mendingan mati kecil. Semuanya keturunannya tidak ada sisanya. Semua hartanya, semua anaknya, istrinya, semuanya meninggal. Kaum Nabi Nuh yang durhaka. Itu menunjukkan apa? Sesuai dengan nasnya Allah. Ini juga gitu. Kalau Allah menas, biarpun jenengan doakan yang ahli maksiat, malah hidup. Wah, yang jelek ke umur panjang ya. Allah tidak adil. Wah, bahaya ini. Ini bahaya. Berarti tidak ngerti caranya Allah kerjanya. Jadi Allah sengaja dibuat ini. Supaya kita yakin enggak? Sabar enggak? Gitu ya, jamaah ya. Lakon itu menangkari jamaah ya. Harusnya yakin. Yang ngatur semuanya sutradara. Jadi bagaimana negara istidrat tingkatkan ibadah, ya, introspeksi diri. Saya ini benar apa salah? Belajar sama, ya. Kemudian banyak zikir, banyak doa, banyak istighfar supaya selalu dapat hidayah dari Allah. Bersyukur ditingkatkan, ya. Jangan sampai kita tidak bersyukur. Nikmat syukur itu tidak harus banyak, sama. Sedikit syukur itu lebih baik dari banyak tidak bersyukur. Karena kebanyakan orang semakin banyak, semakin lupa jamaah. Dan rata-rata orang yang syukur itu kalau sedikit, sudah terima kasih. Tahu, jauhi maksiat. Sebab orang kalau sering maksiat, lama-kelamaan tertutup hatinya. Tambah keras. Dan tanda-tandanya orang yang dapat taufik apa jemaah? Mudah berbuat kebaikan. Seperti siapa? Kisahnya, wa amaman atau wattaqo wasaddaqo bil husna fasanusinul yusra. Jadi kuncinya jemaah, kalau dimudahkan supaya dapat hidayah, dimudahkan berbuat baik, sedekah di samping istighfar itu.
dasarnya takwa. Ya seperti kisahnya Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah. Tapi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanazil usra. Orang yang bakhil sulit melakukan kebaikan. Sulit karena dia sendiri tidak ikhlas. Jadi berusaha maksiat selalu terhindar, ketemu. Mau mencuri ketemu, mau zina ketemu. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ini tanda cintanya Allah ya. Dibuka aibnya supaya cepat taubat. Tapi kalau ditutup sama Allah, jangan sampai nunggu dibuka jemaah. Berarti kebangetan. Pada dasarnya Allah itu satar. Dan tanda-tandanya orang yang dihina apa jemaah? Sulit ibadah. Seandainya ibadah tidak ikhlas. Seandainya ibadah tidak ikhlas. Jadi kalau tidak ikhlas gampang. Maka itu fawailul lil musallin. Celakalah orang sholat alladzina an sholatis sahum alladzina yurauna yang ingin dilihat manusia. Jadi mudah maksiat jemaah. Kalau maksiat nikmat, gosip nikmat, korupsi enak, zina enak. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir tertutup harapan sama Allah, tidak mau berdoa, tidak mau istighfar. Sampai sekarang loh iblis mau tidak minta ampun. Tidak. Naudzubillah min dzalik. Harusnya kita ini harus butuh kepada Allah. Allah lah rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Jangan langsung putus asa. Ini cara-caranya supaya terhindar dari hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah kasih pemahaman, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, ada yang ditanyakan jemaah? Cukup? Cukup Ya. Ustaz. Insya Allah tahun baru ini nanti tahun Masehi hidup kita semakin berkah, hidup kita semakin dekat kepada Allah dan semakin sadar bahwa hidup ini sebentar jemaah, ya. Umur semakin dikurangi. Baik kita dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Semuanya. Oke, monggo. Ustaz, Intan. Selamat malam semuanya. Mari, assalamualaikum. Sun. Assalamualaikum. Salam.